Jadi rumah-rumah kumuh Itu menjadi bagian tugas dari sini juga ya? Ya, mungkin kita bantu di jalan lingkungannya, drainasenya, mungkin bisa. Dinas PKPCK tidak merubah pola kerja dari yang sudah dituangkan dari tugas pokoknya, walaupun dari sisi anggaran terjadi refocusing atau Dinas PKPCK tetap melakukan pencapaian target kinerja. Jadi walaupun sedikit agak pelan, nggak bisa terlalu kenceng karena keterbatasan anggaran, tapi targetnya tetap harus bisa tercapai. Kita bagi-bagi semuanya bisa terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Rilis Corner untuk episode kali ini. Saya Novi Balga hadir untuk Anda. Dan saat ini kami berada di Dinas Perumahan Kawasan Cipta Karya dan Permukiman Provinsi Lampung. Dan saya bersama Bapak Kepala Dinasnya, yaitu Bapak Insinyur Thomas Edwin Ali, ST, SE, MM, IPM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Mohon maaf nih, hari ini kita ganggu kerjanya sedikit untuk menginformasikan kepada pemirsa sekalian bagaimana eksistensi dari Dinas Perumahan Kawasan Cipta Karya dan Permukiman yang dipimpin oleh Pak Kadis hingga saat ini. Kira-kira Pak, bisa diceritain nggak Pak, bagaimana sejarah terbentuknya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung menjadi sebuah satuan kerja, itu seperti apa Pak? Begini, dinas kita ini terbentuk tahun 2019 dengan peraturan daerah nomor 4 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung. Dinas menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan ada di kita semua. Dinas PKPCK berawal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan pada saat terbitnya Perda nomor 4 tahun 2019, cakupan tugas dinas menjadi lebih luas. Yang tadinya tata ruang itu berada di Bina Marga, kemudian yang tadinya keciptakaryaan itu ada di sumber daya air, Dinas Sumber Daya Air. Semenjak tahun 2019 dengan peraturan daerah nomor 4 menjadi tugas pokok kita. Pak, ini kan mencakup 3 ya Pak ya, Dinas Perumahan, Kawasan Cipta Karya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya. Nah, itu bisa nggak Pak diceritain satu-satu, itu kalau perumahan itu apa saja, kalau Cipta Karya itu apa yang membedakan ya Pak ya dalam tugasnya? Kalau untuk bidang perumahan itu mungkin membidangi tentang masalah bantuan sosial yang kita seperti bansos di permukiman yang tidak layak huni, atau hunian hijau. Kalau untuk permukimannya kan tadi perumahan. Kalau untuk bidang permukiman ini yang membidangi
tentang permukiman, PSU-nya kemungkinan ada di situ, seperti jalan-jalan di perumahan. Ada di situ juga sumur bornya tentang air minumnya. Setelah itu ada juga sampah. Sanitasi termasuk juga nggak itu? Sanitasi ada di situ juga. Kemudian untuk bidang Cipta Karya, Cipta Karyaannya kita itu membangun bangunan kantor atau renovasi fisiknya ya. Di fisik, kerjaan di fisik, Cipta Karyaan intinya. Kemudian di sini ada juga bidang tata ruang. Itu yang mengatur, yang memonitor anunya penataan ruang di Provinsi Lampung ini, tentang RT RW-nya dan banyak lainnya. Kalau bidang di sini dinas ini ada berapa bidang, Pak? Kita itu ada 4 bidang, yaitu bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, kemudian bidang keciptakaryaan, kemudian bidang tata ruang. Dan ditambah satu lagi, kesekretariatan yang dipimpin oleh Pak Sekretaris. Gitu ya. Jadi ini kan penggabungan itu artinya strukturnya memang sudah lengkap ya di sini ya Pak ya. Penggabungan dari tahun 2019 ya Pak? Kita sudah cukup. Sudah cukup, ada semua dari sekretariatan dan 4 bidang. Kalau Pak Kadis, kalau tugas pokok dan fungsi dari Dinas PKPCK ini apa Pak Kadis? Nah, tugas pokok kita untuk Dinas PKPCK atau Dinas Perumahan Kawasan Provinsi Lampung ini ya dikepalai oleh seorang kepala dinas sesuai dan yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Sekda ya? Ya, Sekda. Itu sesuai dengan Pergub nomor 56 tahun 2019. Tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Provinsi Lampung. Dinas ini bertugas di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Lampung, yakni tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pak, setahu saya tuh dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan misi keempat itu ya Pak ya. Kalau nggak salah itu mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah. Nah, Dinas PKPCK ini ada sasaran RPJMD-nya itu. Itu apa Pak? Bisa dijelasin nggak? Mungkin ini, yang pertama meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, nyaman, dan terjangkau, didukung oleh prasarana-sarana dan utilitas umum atau PSU. Selain itu? 2. Terwujud tata ruang wilayah sesuai arah dokumen tata ruang nasional provinsi dan kebudayaan kabupaten kota. Pak Kadis, untuk pelaksanaan tugas itu seperti apa Pak yang dilakukan oleh Dinas PKPCK ini secara konkret Pak? Dinas PKPCK mempunyai tugas pokok atau indikator kerja utama atau indikator kinerja utama yang setiap tahunnya harus tercapai. Ada target jadi ya? Iya, jadi antara lain yaitu yang pertama mungkin masalah persentase rumah tidak layak huni yang ditangani. Itu. Yang kedua mungkin cakupan rumah tangga berakses air minum layak dan aman. Air minum layak dan aman ya? Cakupan rumah tangga berakses sanitasi, maksudnya itu maka kita ada di kegiatan di permukiman itu ada MCK, MCK plus, mungkin itu salah satu. Kalau MCK tuh ada ada beda-bedanya, MCK dan MCK plus. Yang dikatakan plus mungkin ditambah sumur bornya, gitu. Ada sumur bornya. Tadi kalau kita bicara air minum, tadi cakupan air minum layak dan aman itu dari sumur bornya. Mungkin yang tidak layak kita bantu sumur bor bisa
yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga. Oke, sampai airnya bagus gitu maksudnya mungkin ya. Mungkin satu lagi mungkin presentasi penanganan kawasan permukiman kumuh. Jadi rumah-rumah kumuh. Itu menjadi bagian tugas dari sini juga ya? Ya, mungkin kita bantu di jalan lingkungannya, drainasenya mungkin bisa. Kemudian yang nomor 5, presentasi ketersediaan bangunan gedung pemerintah provinsi dan lingkungannya yang ditangani sesuai Perda nomor 53 tadi. Kegiatan ini tidak kalah penting karena bersifat penanganan pembangunan dan pemeliharaan gedung aset pemerintah dan gedung-gedung strategis lainnya. Kemudian yang ke-6, presentasi peningkatan pemanfaatan tata ruang sesuai aturan. Kegiatan ini merupakan hal yang sangat penting dalam mengatur pola ruang dan pemanfaatan serta pengendalian penataan ruang daerah. Yang kita ketahui dampak pembangunan suatu wilayah tidak lepas dari peran pengendalian tata ruang sebagai tolak ukur tercapainya pemerataan pembangunan di suatu wilayah. Tadi Bapak sampai juga tentang presentasi penanganan kawasan permukiman kumuh ya Pak. Itu kan agak menarik ya. Kalau di Lampung sendiri Pak, berdasarkan data dari dinas ini, yang paling banyak daerah kumuh di Lampung ini daerah mana ya Pak kira-kira gambarannya? Nah, mungkin di pesisir pantai. Pesisir pantai, itu yang perlu ditata. Masih kita tata, dan ada juga beberapa kabupaten yang masih ada di suatu kecamatan-kecamatannya yang perlu sentuhan kita, masih perlu bansos untuk BSMS ya, kita ada bantuan itu. Jadi mereka tuh kalau dia di dalam termasuk kategori pemukiman kumuh, ditatanya seperti apa? Apakah mereka direlokasi atau seperti apa sih Pak sebetulnya tuh? Disediakan tempat baru atau dirapihkan atau gimana? Beri bantuan. Bantuan kita tata di permukimannya, seperti salurannya. Jadi layak gitu ya? Jadi layak. Nah, kemudian itulah yang menyentuh dari perumahan. Itu H2M itu. Apa itu Pak H2M itu? Mungkin nanti kita pembahasan khusus tentang H2M. Di episode berikutnya lah. Jadi memang itu ada beberapa daerah di Provinsi Lampung, khususnya di daerah pesisir yang memang termasuk kategori daerah kumuh, dan itu menjadi prioritas mungkin Pak? Iya. Baik. Pak Kadis, kalau untuk peran Dinas PKPCK sendiri dalam mendukung terwujudnya visi misi Gubernur Lampung itu seperti apa Pak? Dinas PKPCK merupakan satuan kerja perangkat daerah yang wajib tentunya mendukung itu, dan juga Dinas PKPCK tidak merubah pola kerja dari yang sudah dituangkan dari tugas pokoknya, walaupun dari sisi anggaran terjadi refocusing atau Dinas PKPCK tetap melakukan pencapaian target kinerja. Walaupun kita kemarin dengan pandemi. Adanya pandemi, itu sangat berpengaruh juga ya? Kita tetap melakukan dengan berbagai tugas diberikan pada staf melalui pejabat administrator yang diawasi oleh pejabat pengawas, hingga walaupun di masa pandemi tugas dan tanggung jawab tetap dilakukan dengan baik. Artinya refocusing itu memang sedikit berpengaruh, tapi bagaimana memaksimalkan kinerja. Dengan yang ada kita memaksimalkan tentunya dengan skala prioritas. Baiklah. Dan selanjutnya Pak Kadis, inovasi itu ada nggak Pak Kadis yang dilakukan oleh dinas ini sendiri? Alhamdulillah kita ada inovasi yang langsung menyentuh pada masyarakat, yaitu seperti tadi yang kita sudah sebut H2M, kemudian ada juga Simtaru, kemudian ada juga P2MLH 2, yaitu pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk lingkungan hunian hijau. Gitu. Jadi itu adalah inovasi-inovasi dan yang dari kita, dari dinas. Dan juga alhamdulillah kita didukung oleh dewan karena sentuhan-sentuhan langsung pada masyarakat. Baik. Kalau di DPRD itu kita di komisi berapa nih bermitra? Komisi kita alhamdulillah bermitra di Komisi 4. Komisi 4 ya. Tentang pembangunan. Pak Kadis, itu tadi inovasi ini apakah sampai sekarang masih tetap berjalan?
kita tetap prioritaskan dari setiap anggaran yang diberikan ke kita. Mungkin tentunya setelah disetujui oleh TPAD, kita tetap menganggarkan itu. Ya, artinya inovasi yang dilakukan oleh dinas sendiri ini juga untuk menunjang ya program-program yang memang sudah ada supaya lebih maksimal lagi. Oke. Pak Kadis, dalam kita menjalankan program biasanya tidak selalunya mulus ya. Ada kendala, ada hambatan yang kita hadapi. Kalau untuk dinas Bapak sendiri itu apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program sendiri, Pak Kadis? Alasan ini tetap alasan dari zaman ke zaman tetap kita pasti bicara dengan keterbatasan anggaran. Iya. Karena begitu banyaknya program-program kita, banyak adanya inovasi-inovasi, atau dadakan permintaan yang harus kita akomodir. Jadi untuk itu tentunya kita dengan skala prioritas itu yang kita lakukan. Seperti pelayanan dasar itu yang terprogram gitu. Pengelolaan pengembangan sistem penyediaan air atau SPAM lintas kabupaten kota. Kemudian pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Itu yang program-program utama kita. Kemudian program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Itu termasuk prioritas. Program pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta bangunan dan lingkungannya. Penyelenggaraan penataan ruang, program menunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, kemudian program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, dan meningkatkan sarana utilitas umum. Ini menjadi prioritas, artinya ada yang belum sempat untuk dilaksanakan karena keterbatasan anggaran tadi, begitu Pak? Mungkin kita prioritaskan dari program yang ada itu tidak semua yang diajukan atau yang bisa diakomodir. Jadi prioritas dari yang prioritas. Mana yang paling penting yang didahulukan. Dalam 1 tahun, apakah banyak sekali program kerja yang ternyata tidak bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran tadi, Pak Kadis? Kira-kira? Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi bisa kita siasati. Bagaimana pintar-pintarnya mensiasati supaya program itu bisa tetap berjalan? Tetap berjalan. Pak Kadis, obrolan kita sudah sampai hampir di penghujung nih Pak Kadis. Sudah disampaikan bagaimana strukturnya, kinerja, program kerja, antisipasi dan lain-lain, kendala dan hambatan yang akhirnya memunculkan inovasi gitu supaya program ini bisa berjalan dengan maksimal dengan keterbatasan anggaran. Kalau SDM nggak ada masalah ya? Alhamdulillah semuanya siap. Bisa bekerja sama dengan baik untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada. Baik. Pak Kadis izin, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari obrolan kita ini supaya masyarakat lebih tahu bagaimana eksistensi dari dinas yang Bapak pimpin itu seperti apa? Silakan Pak Kadis. Mungkin ini, yang pasti dinas PKPCK terus berkomitmen untuk melakukan upaya perubahan kinerja baik internal maupun eksternal. Di sisi internal, dinas PKPCK melakukan pengembangan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan diklat atau pengembangan keahlian teknis serta meningkatkan penggunaan informasi teknologi untuk menjawab tantangan perubahan di era globalisasi demi mewujudkan ASN yang berakhlak. Pada sisi eksternal merupakan tetap melakukan peningkatan koordinasi bersama instansi vertikal baik yang berada di pusat maupun di daerah. Jadi seperti itu ya. Pak Kadis, senang sekali kita bisa ngobrol pada hari ini dan ini kan kita sudah hampir di penghujung tahun nih Pak Kadis. Untuk serapan anggarannya seperti apa nih Pak? Alhamdulillah penyerapan kita maksimal sesuai dengan rencana semua. Insya Allah tidak ada kendala di akhir tahunnya. Dan juga mungkin kita sekarang sedang menyusun program rencana untuk di tahun 2023. Alhamdulillah sudah dapat kita pagu minimalnya. Udah tahu ya. Sudah mulai kita tata. Hingganya di 2023 nanti
kita bisa langsung dulu. Untuk program yang belum selesai di akhir tahun 2022 ada yang dilanjutkan lagi di 2023? Ya, ada juga ya masih bergulir di konstruksi. Oh gitu. Mengingat tadi anggaran, anggaran yang dengan keterbatasan, sehingga yang kita prioritaskan tahapan-tahapan, kita kerjakan dengan tahapan-tahapan. Oke. Jadi walaupun sedikit agak pelan, nggak bisa terlalu kenceng karena keterbatasan anggaran, tapi targetnya tetap harus bisa tercapai. Kita bagi-bagi semuanya bisa terjangkau. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Kadis waktunya sudah ngobrol supaya pemirsa lebih tahu lebih jauh bagaimana eksistensi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung yang Bapak pimpin. Bapak dari tahun berapa Pak? Saya dari tahun 2020. Januari 2020 ya. Artinya ini tahun ketiga. Sudah sangat terlihat sekali bagaimana progresnya ya Pak dari program kerja dari dinas yang Bapak pimpin ini. Sukses selalu Pak. Terima kasih. Lain waktu kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir obrolan saya bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, yaitu Bapak Insinyur Thomas Edwin Ali, ST, SE, MM, IPM dalam program Rilis Corner kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis.